Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kan anak wabah kemarin kan memberikan framing atau memberikan narasi opini yang sangat keji, yang sangat kejam terhadap keluarga Pak Jokowi maupun Pak Jokowi itu sendiri. Kemarin ada anak wabah yang dilaporkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu, apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, Loh, tapi goblok, Bu, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. lu nggak. Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Saya lanjut Kalau ya. mau nangis, nggak ada masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan saya, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh. Iya, Oke, ya mudah-mudahan kita Bapak lanjut. nggak bodoh. Kita lanjut ya. Ya, kamu bisa check out di etalase 100 ya, di etalase 100 khusus hari ini aja lagi ada promo. Ini yang edit Ada siapa? testimoni dari Aduh, ya Allah. belum sampai Parah, parah. sekarang belum ada Yang edit harus tanggung jawab. Tapi bohong. testimoni dari pengguna. Jadi nggak ada komplainan sama sekali ya. Ini sudah disesuaikan dengan ukurannya dan tinggi badan ya. Sudah disesuaikan. Kamu bisa langsung check out aja, nyaman ya, nyaman. Ini nyaman ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, kamu langsung check out aja, disimpan. Kalau yang udah mulai ada tanda-tanda, langsung aja di check out. Khusus hari ini aja. Ya harganya lagi di promo ambiar ya. Tuh bahannya juga bener-bener enak ya, nyaman ya. Tuh ya. Jadi langsung aja, khusus hari ini, jangan lupa. Dugaan saya bahwa akan terbentuk negara di negara Republik Indonesia. Itu saya tidak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka saya saksi nyaraka bahwa membentuk negara di suatu negara adalah mekanismenya, adalah mekanisme PSN PIK 2. Itu bisa terjadi. Maka kalau itu terjadi, maka ini bisa terjadi di Makassar, bisa terjadi di Medan, bisa terjadi di Surabaya. Oke. Tadi kita dengar teman-teman ya, ngomongan yang kayak begitu tuh kalau kita lama-lama dengar bikin otak kita jadi bodoh. Bikin otak kita jadi tumpul. Buat teman-teman masyarakat Indonesia, saya yakin lah mayoritas mungkin 80% dari kalian nggak pernah keluar negeri. Ya banyak dari kalian tuh nggak pernah keluar negeri. Saya ini yang sudah sering keluar negeri, teman-teman ya, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Amerika, ya, limit lah gitu. Nah, kalau dia beranggapan bahwa yang terjadi sama PIK adalah ingin membuat negara dan negara, saya nggak setuju. Kalau saya melihat bahwa PIK ini, ya terjadinya ada kota di dalam kota ini adalah sama seperti yang terjadi di Amerika. Kalau teman-teman pergi ke Amerika di sana, ya kita lihat ambil kota gede. Ya betul, ini kalau ternak wabah susah, diajak maju nggak mau, susah. Mana? San Francisco, gede kan? San Francisco itu sebagai kota besar, di situ dia ada kota di dalam kota lagi. Jadi dia ada PIK-nya nih, kotanya ya. Kotanya itu namanya Chinatown, dinamain Chinatown daerah tersebut. Ya, kayak kalau di sini PIK 2, di sana Chinatown-nya ya. Yang dimana kalau kita lihat kiri kanan, walaupun di Amerika nih, bangunannya bangunan Cina, teman-teman. Bangunan-bangunannya tuh bangunan-bangunan kayak wihara Cina, warna-warnanya juga merah. Terus ada tulisan-tulisan Cina di situ ya, teman-teman di situ ya. Jadi itulah Chinatown. Terletak di daerah Berkeley, daerah Oakland. Oakland itu Chinatown di situ ya. Dan bukan hanya San Francisco, Los Angeles pun juga ada Chinatown-nya ya. Daerah mana? Jalan Alhambra di situ, teman-teman ya. Alhambra itu Chinese food semua itu ya. Atlantic Avenue, dimsum, mau cari kita makanan-makanan Cina itu, bapau sama itu gampang banget di situ. Karena kiri kanan is Chinatown. Tapi dia ada di mana? Di dalam kota besar Los Angeles, metropolitan Los Angeles. New York, hal yang sama teman-teman. New York, di downtown New York itu ada yang namanya Chinatown-nya juga. Ya, jadi kalau kita melihat, kalau yang dia bilang, sekarang ada di Jakarta, nanti takutnya di Makassar ada kayak begini, di mana ada kayak gini, it's normal.
Sama aja kayak Indonesia ini mau menjadi kayak Amerika. Ya, di kota besarnya Indonesia adalah Jakarta, di sini kota besarnya adalah Los Angeles. Di sini ada Chinatown, ya di sini ada Chinatown juga yang namanya PEK 2. Ya normal lah. Nanti kalau di Maluku misalnya udah banyak keturunan Chinese etnis China di situ bikin juga oke-oke aja. Dan ini bukan hanya satu ya teman-teman ya, bukan hanya satu etnis. Kalau teman-teman lihat Singapura, itu adalah sebuah negara, sebuah kota. Di dalam Singapura itu ada negara, ada kotanya lagi teman-teman. Dia ada Little India. Jadi kalau kalian lihat kiri kanan, makanannya India semua. Ya wihara di situ ya. Tapi Chinatown juga ada, Singapura juga ada Chinatown-nya. Ada kota-kota Cina-nya juga sama. Itulah diversified ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman kita mau menjadi nasionalis. Jangan berpikiran sempit, janganlah Anda membenci ya etnis-etnis tertentu. Karena kami sebagai etnis tertentu sama seperti kalian. Ya, kami sama seperti kalian. Kami adalah manusia, punya dosa. Kami juga mau hidup di situ, teman-teman ya. Kami juga sebagai manusia yang punya budaya, teman-teman ya. Dan kami juga cinta akan tanah air ini. Dan bahkan kalau diadu, mungkin ya saya berani adu. Ayo coba nasionalis saja adu sama saya. Kalau suatu saat ada orang yang menjajah Indonesia, berani nggak saya pegang bambu runcing berada di depan garis? Saya rasa dia nggak berani. Kalau saya berani, teman-teman, mati pun saya berikan buat Indonesia. Jadi teman-teman, inilah podcast saya tentang hari ini. Jadi biar teman-teman tahu, bukan hanya golongan Chinese dan bukan hanya Kristen yang saya rujak kalau dia nggak benar, kalau dia oknum, teman-teman. Ini contohnya saya tidur ya, seorang pejabat dan seorang mantan pejabat dan seorang Muslim dan seorang pribumi, teman-teman ya. Tapi saya sangat tidak setuju dengan apa yang dia katakan, sangat tidak setuju dengan podcastnya dia, dan saya merasa bahwa podcastnya dia ini adalah jenis podcast yang memecah belah bangsa. Nah, betul banget. Betul banget. Jenis podcast yang merugikan masyarakat, jenis podcast yang merugikan perekonomian Indonesia, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi nggak semua orang Chinese mau kok di-pick. Saya tadinya mau beli di sana, teman-teman, karena saya berpikir, wah banyak makanan Chinese enak di situ. Tapi saya mempertimbangkan dua hal lainnya, ya. Jadi kalau ada plus minusnya lah, saya berpikir antara mau beli di PIK atau beli di BSD. Nah kalau dibeli di PIK, kita bisa melihat pemandangan laut bagus, Chinese food-nya banyak di situ. Selama ini kan orang menuduh Pak Jokowi akan menjadi ketua partai, benar nggak? Iya. Akan mendirikan partai. One Team Press. Tapi kan selama ini yang saya bicara dengan Pak Jokowi bahwa beliau akan pulang ke Solo, terjadi, Bang. Ya, jadi selama ini kan orang banyak memberikan framing negatif. Pak Jokowi, wah setelah ini beliau akan jadi ketua Dewan One Team Press lah, masuk di Golkar lah, mengambil alih PDIP lah. Bahkan yang saya fitnah-fitnahan itu yang saya bilang tadi ya, dulu ada. Saya ngomong aja kayak Rocky Gerung gitu kan, makanya saya agak marah sama dia kan. Dia memfitnah Pak Jokowi itu iri hati. Ini di ILC-nya Bang Karni Ilyas. Iya, yang pernah hampir ribut itu ya. Bukan saya nggak ribut, dia yang kabur, Bang. Karena dia memfitnah, dia membohongi rakyat ini, membohongi kita semua, Bang. Ini orang manipulatif sekali, ya. Jadi dia bilang Pak Jokowi itu iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega karena nggak punya partai, maka mau ngambil alih PDIP sama Golkar. Ya betul, itu semua terbukti hoax, kelewatan pokoknya. Ini kan tuduhan yang fitnah yang jelas-jelas membahayakan sekali ini orang ini, Bang, gitu loh. Nah, terus dia bilang Pak Jokowi bersama Mas Gibran dan Yan Etes yang baru umur 10 tahun itu akan menguasai IKN, Bang. Ya kan? Jadi dia udah tahu masa depan orang, terus tahu hati orang nih. Oh, ini hati kagak lu. Emang makanya saya tanya dia kan, kamu tuh Tuhan atau paranormal? Dia nggak bisa jawab, dia kabur, dia bilang saya onderdil, Bang. Nah, makanya tuduhan-tuduhan ini, Bang, orang yang sebenarnya mereka tidak mengenal Pak Jokowi, yang kesehariannya kan nggak tahu. Tapi mereka lebih Jokowi dari Jokowi atau lebih Prabowo dari Prabowo gitu loh, Pak Prabowo, ya kan? Hanya ngomong-ngomong aja gitu di mana gitu tanpa dasar, tanpa membangun suatu ini ya, Bang, suatu bangunan kebenaran gitu. Iya.
Makanya saya di mana-mana selalu melawan orang-orang ini, Bang, karena mereka tidak punya dasar gitu loh, Bang, mengatakan bahwa Pak Jokowi melanggar undang-undang, Gibran juga di MK. Itu kan nggak pernah terbukti, Bang. Secara hukum ya, secara konstitusi, kita bernegara bukan berdasarkan asumsi, opini atau framing. Nah, itu, Bang. Makanya saya bilang tadi, Bang, Pak Jokowi ngomong di luaran bahwa beliau akan pulang ke Solo. Dan itu terjadi. Ya. Dan beliau ngomong ke saya juga waktu bulan, ya sebelum pelantikan presiden lah, habis pemenangan itu kan saya tanya, Bapak bagaimana? Saya bilang, Pak, Sekjen PBB, enggak, aku mau pulang dulu katanya. Dan memang kejadian, Bang. Jadi selama ini orang bilang Pak Jokowi mau 3 periode, perpanjangan lah. Ini omong kosong semua, Bang. Udah terbukti sekarang ya kan? Dan memang terbukti kan. Dan saya satu orang di Republik ini yang mengatakan kebenaran. Untuk apa? Bukan saya bilang tadi untuk apa? Jabatan atau bukan. Ini untuk kebenaran, untuk anak cucu kita, Bang. Anak cucu saya juga gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi gini, kita boleh berpolitik, ya kan? Ya kan? Tapi dengan cara jangan membuat framing opini atau menghancurkan karakter orang. Harus kebenaran, Bang, gitu loh. Politik ini kita harus bangun yang sehat lah, ya kan? Nah, jadi saya lihat kawan-kawan ini kan kembali lagi, Bang, ya kan? Udah dari 10 tahun lalu mereka memaksulkan Pak Jokowi, bilang Pak Jokowi, kan gak berhasil, Bang, kan kasihan. Sampai Pak Jokowi pulang aman-aman aja. Tapi mereka mencoba ada demo lagi. Saya bilang ini sakit ini manusia-manusia. Dah, pokoknya memang betul sekali. Dari semua tuduhan kepada Pak Jokowi, kalian tentunya pasti sadar, semua tuduhan itu tidak ada yang terbukti. Dan itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyerang Pak Jokowi dengan fitnah maupun narasi maupun hoax yang tidak terbukti sampai sekarang. Dan sekarang mereka melayangkan tuduhan kepada Mas Wapres, yaitu Pak Wapres kita, Pak Gibran. Mengatakan inilah, mengatakan itulah. Coba bayangkan kalian posisi Pak Gibran, orang tua kalian dihina, ibu kalian dihujat, dicaci, begitu juga adik-adik kalian. Mas Gibran tidak menghiraukan, tidak membalas, tapi beliau tetap fokus bekerja. Makin membuat Pak Wapres kita, yaitu Pak Gibran, makin dicintai rakyat seluruh Indonesia. Mereka ini bak setan yang menggoda manusia lah kira-kira. Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita termakan narasi, opini, hoax. Tetap cerdas, tetap waras, optimis. Indonesia Emas 2045. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.